Akhirnya, wah jadi rentan nih informasi pribadi saya ke publik gitu. Pernah nggak ngupload foto ke AI terus ngubah jadi Ghibli Studio gitu? Secara tidak sadar kita kasih AI ini foto-foto saya. Nah sekarang tuh di X atau di Twitter orang-orang tuh lagi crowd, tolong generate muka muka orang yang kayak gini kayak gini. Nah dari situ AI-nya nggak, udah tinggal ngambil aja data-data yang udah di provide ke dia kan. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Opini Podcast. Di sini kita ngobrol santai tapi bermakna, bahas isu-isu yang lagi rame sampai keresahan generasi kita. So, siapin kopi atau cemilan kamu dan yuk bareng-bareng masuk ke Ruang Opini, karena di sini setiap opini punya ruang untuk didengar. Yes. Adaptasi ya teman-teman. Jadi harus bisa adaptasi. Tapi kalau ngomongin adaptasi, emang topik yang cukup menarik nih Mas Naim, karena sempat, kalau ini pengalaman pribadi saya teman-teman. Jadi sempat pernah ada diskusi, kalau saya kan di tim marketing ya Mas ya. Saya di tim marketing bareng sama kapan hari tim grafis juga, tim grafis desain, dan juga bareng sama tim IT dan CIO saya, Chief Information Officer. Kita ngomongin nih soal yang namanya, dia pengen tahu nih dari kita sekitar 30-40 orang ini, berapa banyak sih teman-teman semua yang pakai AI. Dan betapa shocknya dia, ternyata 95% dari karyawannya dia nih yang di bawah Departemen Chief Information Officer ini, semuanya menggunakan AI gitu loh. Muncullah perbincangan, AI ini sebenarnya, seperti topik bincang kita hari ini, kawan atau lawan sih? Karena CIO saya ngomong kan, kita open, kita buat FGD aja deh, kita 30 orang ini, kita bagi jadi grup 7 orang, 8 orang, dan kita lakukan FGD dengan topik dari dia kasih satu study case dari Financial News kalau nggak salah. Katanya 90% perusahaan di UK nih Mas ya, itu menggunakan AI untuk pekerjaan sehari-hari gitu loh. Tetapi hanya 18% dari perusahaan memiliki data protection security atau memiliki data protection policy nih terhadap penggunaan AI gitu loh. Nah, kalau dari menurut teman-teman ini, bagaimana AI ini kawan atau lawan? FGD dong kita kan. Kita ngebahas nih, wah, tapi kalau kita nggak pakai AI, saya sama teman saya ngomong kan, saya kan penggemar AI ya. Kalau kita nggak pakai AI ini, kita nggak adaptasi pakai AI, kita kalah dong sama perusahaan-perusahaan lain yang mereka udah pakai AI. Sekarang aja ada term baru, Mas. Aku ngobrol sama teman-temanku itu kan sama anak-anak marketing, kita lagi ngebahas soal term yang mungkin lagi hot banget gitu loh. Ini term dari kita sih ya, mungkin ada term-term lain di luar sana teman-teman, tapi kita sebutnya GEO, udah bukan SEO, tapi Generative Search Engine Optimization atau GSO lah kita sebutnya, Generative Search Optimization, di mana kita ngebahas brand-brand besar nih, saya nggak sebut lah mereknya ya, brand-brand baju nih, ada 2 brand baju besar di UK, mereka ini kompetisi untuk melatih language learning model atau melatih ChatGPT dengan produk-produk baru yang akan mereka keluarkan di summer ini dengan prompt-prompt dari mereka. Wah, kita pengen buat konsep seperti ini. Jadi pastinya bahan yang kita pakai kualitasnya itu lebih bagus dari brand-brand lain gitu loh. Jadi ketika orang search suatu term atau di prompt di ChatGPT gitu loh, misalkan, wah, brand baju apa sih yang bagus buat summer ini? Nah, dia udah terlatih tuh karena dia kan udah dilatih dari prompt-promptnya anak-anak ini kan, anak-anak GSO ini kan. Wah, kamu pakai brand ini aja. Kita ngomong contohnya brand Russell Young aja gitu loh. Brand Russell Young ini kualitasnya udah jauh lebih bagus dari brand lain gitu loh. Jadi ya, balik lagi antara adaptasi atau enggak gitu loh. Dan kita ngebahas lagi soal, ini yang mungkin saya pengen tanyain ke Mas Naim ya. Soal, kan kalau misalkan ada problem pasti ada solusi kan. Kayak sempet beberapa waktu lalu kan ya, Mas Naim juga udah sempet pakai ya, tadi kan mengutip dari Mas Naim, DeepSeek open source yang berusaha untuk mengcompare lah atau menyaingi closed source nih kayak ChatGPT. Katanya, wah lebih safe nih soal yang namanya open source engine ini. Apalagi beberapa waktu lalu ya, kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu, Alibaba baru ngeluarin language learning model yang baru, kalau nggak salah QWEN ya, QWEN kalau nggak salah, yang katanya jauh lebih cepat, processingnya itu jauh lebih cepat daripada language learning model yang lain gitu loh, dan memakai resource yang lebih sedikit. Menurut Mas Naim ke depannya ini, apakah open source ini akan menjadi alternatif yang lebih safe secara data security, dan apakah kita akan lebih transisi ke open source engine? Ini yang menarik ya, kita bahas masalah closed source dan open source. Ya kita lihat kan open source benar-benar kalau kita bandingin secara financial kan kalah jauh nih lah sama yang closed source. Let's say mungkin kita ambil aja contohnya kayak langganan ChatGPT yang plus aja tuh kayaknya
pound sampai 13 sampai 18 pound per bulan. Mahal, Mas. Open source kan kita nggak bayar apa-apa. Otomatis karena kita nggak bayar apa-apa kan dia mempunyai resource yang terbatas juga. Iya, betul. Sedangkan yang satu ini ya powerful lah ya. Karena ketika adanya open source ini dia merasa terdistraksi dengan adanya gangguan-gangguan dari open source ini. Nah kalau kita lihat lagi masalah data breach atau data privasinya nih, nah kita harus telisik lagi lebih jauh nih. Apakah yang open source ini dengan dana yang terbatas atau resource yang terbatas bisa nge-keep dengan baik atau enggak? Kalau dia bisa nge-keep dengan baik ya itu bagus. Cuman kalau saya agak sanksi sebenarnya bagaimana mereka bisa nge-keep data tersebut dengan baik, tapi mereka tidak banyak income gitu kan. Anggaplah awal-awalnya ya mereka ngeklaim bahwa ini semua free. Nah ketika ini semua free mereka dapat duitnya dari mana? Yes, betul. Nah kalau yang closed source ini kan otomatis mereka benar-benar harus nge-provide service. Jadi kan mereka jualan service nih. Dengan yang udah subscribe banyak ke mereka otomatis harus jaga baik-baik nih. Ketika trust hilang dari mereka ya udah pelanggan-pelanggan itu bakalan lari pindah ke berbagai jenis-jenis chatbot yang lain. Nah kalau dilihat dari sisi itu ya, cuman kita belum lihat lagi nih secara lebih dalam ya, lebih aman closed source karena ya mereka lebih coba untuk memprovide service yang paling mumpuni lah ketimbang tadi dari si open source tadi yang dengan resource dan finansial yang terbatas. Kecuali mungkin ya ada let's say mungkin Bill Gates tiba-tiba ini aku kasih untuk open source silakan. Nah nih silakan dipakai untuk bikin satu chatbot yang benar-benar bikin yang sebagus mungkin. Kalian nggak usah khawatir masalah dana. Nah ini kan menjadi concern juga nih masalah finansialnya juga yang open source itu seperti apa. Kecuali mungkin dari open source itu mereka nge-share nih ini code-nya orang kembangin lagi ya bisa saja. Cuman kembali lagi income-nya dari mana nih untuk survive-nya untuk kedepannya seperti apa. Karena kan ya nggak semua orang punya apa ya namanya niat yang mulia untuk dalam waktu yang panjang kan. Iya, Tapi kan DeepSeek itu kita pengennya DeepSeek itu sustain. Kan bisa berjalan lama. Untuk sustain itu seperti apa? Pasti kan mereka harus tetap aja kedepannya harus punya income. Betul. Iya. Karena itu aja kan DeepSeek itu karena resource yang terbatas dikit-dikit servernya sibuk. Down. Nah, otomatis kan awal-awal orang yang suka DeepSeek dengan berbagai server yang sibuk itu karena resource-nya terbatas ya pindah lagi ke ChatGPT. Jadi ya kita lihat lagi itunya. Open source menarik karena ya nggak harus bayar lah dan sebagainya kan. Dan benar bahkan jawabannya tuh lebih bisa dikatakan lebih akurat dan lebih dalam lah ketimbang ChatGPT. Tapi yang masalah ketika anggaplah 1.000 orang yang mau pakai, kemampuan servernya cuma 15. Nah gimana nih yang jadi masalah kayak gini nih? Ujungnya orang beralih lagi ke closed source yang tadi ChatGPT. Jadi ya resource yang terbatas bisa jadi faktornya juga. Jadi lebih ke sustainabilitas. Iya benar. Sustainabilitasnya gimana gitu ya untuk closed source dan open source. Tapi kalau kita ngomongin soal data privasinya gimana nih Mas? Kalau misalkan orang-orang kan sempat ngomong tuh, wah kalau closed source itu saya takut katanya orang-orang nih. Kayak pas sempat diskusi sama teman-teman kan, closed source saya takut jujur karena apa yang diolah sama ChatGPT misalkan, saya nggak tahu nih sebenarnya di balik thought prosesnya dia apa aja sih yang dia ambil data-datanya gitu. Ya, sementara di open source walaupun mungkin ya lebih slow atau misalkan kalau kita mau bikin server side kita sendiri atau membuat client side sendiri perlu resource yang lebih besar. Tapi setidaknya saya tahu gitu loh pengolahan datanya seperti apa dan apa yang dia kelola ini terbuka gitu loh. Saya bisa tahu thought prosesnya mereka untuk menciptakan jawaban seperti itu, data pribadi apa sih yang dia ambil untuk diolah gitu. Nah kalau dari data privacy saya, nah ya menarik sih kayak ya let's say kita ambil contoh dari DeepSeek ya yang open source. Di DeepSeek bahkan kita bisa anggaplah kalau kita pilih deep thinking itu mereka bakal ini kasih lihat proses berpikirnya itu seperti apa. Sama juga kalau nggak salah di Gemini kalau nggak salah seperti itu. Nah, dia juga bakal lihat seperti itu. Nah yang jadi masalah kayak gini, let's say anggaplah closed source kita bikin server sendiri. Nah nggak semua orang yang bisa bikin yang hal seperti itu. Mungkin hanya sebagian orang yang bisa bikin hal tersebut. Nah kembali lagi apakah orang-orang lain pengen ribet yang seperti itu atau pengen yang ya udah yang ada aja terserah dia nanti mau ngapain data-data saya. Nah kita harus saya tuh selalu kayak klasifikasikan selalu data yang bisa aku share ke orang sama data yang nggak bisa aku share.
ketika kita udah bisa klasifikasikan itu, ya udah santai aja. Data ini nggak apa-apa kok dikonsumsi sama orang. Nah karena ya bahkan di sosial media sendiri pun ya udah, kita ketika bikin akun kita udah share data ke mereka. Bahkan untuk bikin akun bank juga kita udah share data ke mereka. Iya betul. Jadi ya kalau orang-orang yang benar-benar nggak pengen nih data-data pribadinya atau berbagi data-datanya ke share, ya bisa bikin tadi jadi open source, dan kita bisa bikin kayak kita provide server sendiri untuk ngelola data tersebut. Tapi ya sebagian orang yang nggak pengen ribet, ya mau nggak mau pilihnya ada itu. Ada yang closed source atau open source. Yang open source-nya pun ya ada yang online langsung kayak DeepSeek. Ada juga kan yang DeepSeek kita bisa bikin secara offline, dan kita bisa training datanya juga kan seperti itu. Nah kembali lagi ke individu masing-masing, apakah pengen ribet ataukah pengen cepat aja. Tapi ya risikonya masalah datanya bakalan kepake untuk berbagai hal, dan kita nggak tahu tuh di belakangnya ChatGPT dan lain-lain itu data kita dipakai untuk apa sih sebenarnya. Menarik sih Mas. Soal tadi kan Mas nyinggung soal yang pengklasifikasian data yang bisa di-share di AI sama AI atau enggak. Nah kalau misalkan penyimpanan datanya sendiri itu, apakah lebih di-prefer secara offline kan, ditulis secara manual, atau kan kita tahu juga ada Google Key Manager ya kalau misalnya yang buat nyimpan password. Nah kira-kira password ini itu yang sifatnya krusial ya, buat Konfidensial ya. Itu bagusnya kita simpan di secara offline kayak di kayak kriptografi yang pakai plate yang aluminium plate yang dibakar atau gimana. Kalau aku sendiri sih lebih prefer ke pakai password manager. Cuman password manager itu kan saya tadi yang disebutkan kayak Google kayak yang provide atau berbagai aplikasi-aplikasi yang lain. Tapi lebih senang kayak gini sih. Lebih senang untuk nge-provide keywordnya aja, nggak sampai kayak detail bahwa ini loh password plain text itu kayak sesuatu yang bisa kita baca. Kalau ciphertext itu kan yang udah diubah, dia udah melalui berbagai proses kriptografi, jadinya dia kayak simbol-simbol yang nggak bisa dibaca. Cuman saya lebih prefer ke ngasih keywordnya. Anggaplah kalau untuk let's say sosial media, anggaplah kalau kasih contoh nih, ada temenku yang dia nggak hafal tuh passwordnya. Kalau ditanya password tuh apa, dia nggak hafal. Tapi dia udah bikin keywordnya nih, untuk password Facebook keywordnya ini. Jadi dia tinggal ketik aja ini password untuk Facebook. Cuman dia udah ada keywordnya sendiri. Lebih senang untuk polanya itu seperti itu. Atau ya kita bisa kasih yang plain textnya juga sekalian, tapi dengan catatan kita nggak bikin satu password untuk semua. Let's say password untuk emailnya sama, password untuk sosial medianya Instagram, Facebook, dan Twitternya sama semua. Ya jangan yang seperti itu. Ya kita bisa simpan kok di password manager, tapi kita harus lihat juga apakah memang password manager ini aman atau enggak. Jangan sampai password untuk kita masuk ke password manager itu gampang dijebol juga. Tapi jangan itu. Saya selalu menekankan bahwa password untuk berbagi akun itu jangan disamain. Soalnya kayak email jebol, udah jebol semua ke belakang. Iya benar. Tapi emang bener ya harus diganti setiap bulan, setiap 3 bulan. Idealnya seperti itu. Tapi kembali lagi, mau nggak kita ribet? Kalau aku ya bukan takut repotnya, lebih ke kadang-kadang udah bingung mau pakai apa lagi. Ya benar. Dan kadang tuh kita nggak bisa menggunakan password yang sudah kita gunakan sebelumnya. Ya benar. Jadi kadang tuh biasanya udah bikin lagi polanya. Dan itulah pentingnya fitur lupa password. Saya pun gitu biasanya. Biasanya kan mintanya selalu tuh kombinasi huruf kapital, huruf kecil, simbol sama angka. Iya. Bayangin kan, di kepala kita apa nih lagi nih? Terus ada yang 8 karakter, ada yang 12 karakter. Dan beda-beda. Tambah lama tambah banyak. Nah. Lama-lama udah bingung. Akhirnya dulu ya temanku, waktu SMP, dia cerita, dia bikin email, terus karena dia takut lupa passwordnya, dia pakai nama-nama perabotan, Mas. Nama itu kan masih 2015 tuh. Jadi misalnya password email dia meja makan dan kursi makan. Jadi meja makan, simbol dan kursi makan itu password dia. Terus nanti dia lupa password, gagal semua, dia bikin email baru. Terus kan waktu itu aku nanyain ke dia kayak, jadi kali ini passwordmu apa? Udah yang bener gak? Enggak, kali ini meja belajar dan kursi belajar. Dia passwordnya gitu. Dia bilangnya
karena takut lupa. Padahal kenyataannya ya setiap kali itu dia lupa juga. Iya. Jangan mana kali ini ya. Ya benar-benar. Yang itu yang benar sih ya bisa disimpan aja di password manager. Cuman ya udah dipisahin aja passwordnya untuk masing-masing akun jadinya lebih aman. Ya kalau mengganti berkala sebenarnya disarankan 3 bulan sekali diganti berkala atau 6 bulan sekali. Cuman saya sendiri kayaknya udah 2 tahun belum. Tapi nggak bisa. Itu ini benar-benar kita di force sama si aplikasi atau sistem itu untuk reset atau oke kita ganti. Kalau enggak ya kadang lupa juga. Karena benar itu untuk ingat pola-pola passwordnya tuh yang itu yang bikin apa sih bikin jadi bumerang juga karena kan kita sebagai manusia kan ya tempatnya salah dan lupa lah ya. Tapi yang disarankan memang kayak gitu idealnya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Nanti ya Mas. Sering sih dapat juga kayak dari HP kan, tiba-tiba ngomong kan, your password has appeared in like data leak atau siapa gitu loh. Please change your password gitu kan, for safety reasons. Itu biasanya baru take action. Itu baru take action tuh. Udah lama kan ya, udahlah ganti deh. Email dapat notif, ada yang berusaha login. Itu paling takut, itu paling takut. Nah, Barusan kapan waktu ya dapat notif IG waktu itu di Instagram. Aku dapat notif tiba-tiba dia mau login pakai akun gue tapi dari Macau atau dari mana? Iya. Itu kan udah pasti bukan aku, udah pasti bukan keluarga, udah pasti bukan dia apa gitu kan. Ini siapa? Dan ya yang gitu-gitu tuh benar maksa kayak itu mau. nah ini pentingnya satu lagi fitur yang disediain namanya multi factor authentication. Oh iya. Jadi nggak serta-merta ketika orang langsung login ke email kita dia bisa langsung masuk. Biasanya kan kita bakalan tadi yang dapat notif. Tapi ya itu ada beberapa website atau aplikasi yang kita harus yang aktifin sendiri multi factor authentication-nya. Iya. Jadi kalau kita nggak aktifin ya udah biasanya dibikin default aja. Nah itulah pentingnya mungkin teman-teman nanti di rumah ya aktifin semua tuh multi factor authentication. Walaupun kita mungkin nggak ganti password tiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, tapi at least kita tahu nih ketika ada orang pengen login nggak langsung masuk nih. Ibaratnya kita bikin password untuk di kamar kita. Ketika orang pengen masuk ya masuk dulu ngetok-ngetok. Kalau ngetok-ngetok kita nggak buka nih ya berarti kita nggak izinin dia untuk masuk. Iya. Nggak bisa langsung nyelonong aja masuk kayak gitu. Ya itu bisa jadi solusinya juga sebenarnya. Sekarang angka nggak sih yang multi factor authentication dari Google-nya itu? Biasanya Authenticate. Iya. Nah, biasanya. Aku pernah dapat case kayak gini nih. Kan di email kampus di Warwick itu, ketika kita pengen login kan itu bakalan masuk ke Microsoft Authenticator kan? Iya. Authentication-nya itu. Yang masalah waktu itu handphoneku rusak nih. Wah. Handphone yang satu rusak dan hanya ada aplikasinya di situ. Ya udah email dong ke Warwick, aku bilang, aku nggak bisa login ke emailku semua nih karena otomatis bakalan minta code yang dikirim kan, code yang dikirim ke itu ke email ke apa sih namanya multi factor authentication-nya itu yang one time password-nya OTP-nya lah ya. Nah nggak bisa ngapa-ngapain device-nya nggak bisa ya udah. Jadi dari Modikin dia bilangnya seperti ini. Kita nggak bisa proses permintaan kamu by email. Kita nggak bisa proses permintaan kamu by chat. Kamu harus telepon. Nah, ketika aku telepon, udah disambungin ke Microsoft Teams. Dimintalah berbagai data-data. Waktu itu diminta password, paspornya mana, BRP-nya mana, student ID-nya mana, baru mereka bantu untuk ini, untuk verify. Nanti berarti nggak bisa ngandelin email doang di sini ya? Nggak bisa. Tapi kita Software University juga kemarin Pakai Benar-benar. Dan itu ya Soft nggak sih kita? aman. Tapi ya itu ketika let's say anggaplah dari situ aku belajar bahwa untuk Microsoft Authentication tersebut kita nggak bisa hanya ngeregistrasi satu akun aja atau satu device aja maksudku satu. Anggaplah kayak tadi case-nya tiba-tiba handphone rusak ya udah kita nggak bisa login kemana-mana. Dan kalau ini untungnya karena dia itu email sudah email Uni kan. Kalau itu email Microsoft langsung udah nggak mau Microsoft. Jadi anggaplah kita akun kita di Microsoft nih, kita bikin yang seperti itu, kita nggak bisa akses apa-apa lagi. Kita minta Microsoft ya nggak diladenin sama mereka. Paling kata mereka silahkan bikin email baru. Menarik sih, karena saya juga sempat ada pengalaman ya Mas Naim. Jadi saya baru-baru ini kan ganti HP ya dari HP lama saya. HP lama saya juga udah nggak dipakai lagi kan, udah bisa dipakai kan. Nah, jadi saya ada Microsoft Authenticator karena selama ini kan kerja selalu pakai Outlook. Iya benar. Selalu pakai SharePoint kan, selalu pakai Microsoft kan. Nah,
Microsoft Authenticator ini menarik, di mana saya kan backup data nih dari HP Apple yang dulu ke HP Apple yang baru kan. Kan masih bisa, walaupun udah nggak dipakai lagi HP-nya, tapi masih bisa tuh. Benar-benar. Masih bisa dipindahin datanya via iCloud kan. Jadi pindahin semua datanya, dapat nih. Wah, misalkan yang lain udah nggak perlu login lagi, karena kan pindahin dari akun yang sama lah Iya, ya. benar. Data-datanya saya bisa login. Let's say Amazon langsung login, Tokopedia langsung login, Instagram semuanya akunnya login. Tapi pas saya mau masuk Microsoft Authenticator, Mas, nggak ke save Microsoft Authenticatornya dan harus login ulang lagi. Itu yang masalah. Nah, itu yang bener-bener, wah putar otak banget tuh saya sampai ngomong kan sama tim IT support kan. Wah guys, ini gimana nih caranya nih buat nge-solve ini. Tapi itu sih jadi lebih safety juga ya. Ya, tapi di satu sisi kita juga nyebar informasi kita ke aplikasi yang kayak Google, Microsoft ini nggak sih? Kayak let's say apa namanya email kita, terus nomor HP kita, data-data pribadi kita lah ya. Nah itu tuh sebenarnya berbahaya atau enggak sih kalau kita nyebar dan kita rely data-data pribadi kita ke. Ini yang menarik sih sebenarnya. Cuman kita bisa trust lah ya dengan perusahaan segede itu, dan mereka pasti udah compliant dengan berbagai standar-standar aturan-aturan yang ada. Walaupun kita nggak bisa 100% mengatakan bahwa data kita bakalan aman untuk mereka. Tapi ya untuk keamanan ya udah, untuk Microsoft Authenticator ya aku bilang sangat aman lah untuk itu. Walaupun kita bakal nge-share beberapa hal juga. Dan dengan adanya Authenticator sih aku rasa bahwa ya ini menarik banget, dengan kita manfaatkan itu jauh lebih aman. Bahkan ya ketika kita relay sama mereka, tapi jangan relay amat juga ya. Kita relay aja ke berbagai apps atau aplikasi atau website yang benar-benar butuh untuk hal tersebut. Kalau yang nggak butuh nggak usah. Jadi kita filtering aja. Tapi tetap aja untuk berbagai sosial media kan kita nggak perlu tuh untuk aktifin menggunakan Microsoft Authenticator. Kecuali mungkin berbagi service-service mereka. Mereka biasanya kan provide Microsoft Authenticator tuh benar-benar untuk ngamanin service-service mereka kayak Outlook-nya seperti apa, atau berbagai akun-akun emailnya mereka kan. Dan mungkin untuk login ke Microsoft Office dan sebagainya, itu kan mereka benar amankan itu semua. Nah, mereka lebih concernnya ke situ. Jadi mereka untuk provide multi-factor authentication-nya itu untuk ngamanin berbagai service-service yang mereka provide. Jadi kalau dikatakan ya oke, nggak apa-apa deh kita untuk relay ke mereka untuk servisnya mereka. Kalau servis yang lain kita nggak usah relay juga sama mereka. Setelah dipikir-pikir ternyata saya sudah terlalu banyak relay sama mereka. Wah, itu dia. Google Keyword Manager kan juga pakainya dari Google. Benar. Jadi data-data penting juga lumayan banyak juga di mereka. Jadi kayak di satu sisi saya lebih aware sih. Jadi buat ngamanin juga data-data pribadinya. Benar. Jadi ya tinggal di kategorize aja data-data yang mana nih yang bisa kita share dan mana enggak, yang mana benar-benar kita keep baik-baik. Jangan sampai ntar masalah data kesehatan kita share juga, kita data keuangan juga kita share dan sebagainya. Pakai pinjol. Generate muka Jonathan. Bisa bentar tuh generate muka Jonathan menggunakan KTP ini. Bahaya. Aduh. Tapi paling itu oke. Itu aja ya teman-teman ya. Terima kasih banyak waktunya Mas Naim ya udah datang hari ini. Sama-sama, terima kasih udah diundang. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman hari ini. Dan jangan lupa juga teman-teman yang pengen kenal nih atau kenal lebih dekat sama Mas Naim, bisa cek Instagramnya Aman Bersama ya. Iya siap. Mas Naim ya, belajar lebih banyak. Kita juga di deskripsi, kita taruh juga untuk ke IG-nya, ke akunnya Mas Naim pribadi juga mungkin ya, Aman Bersama. Mungkin itu ya teman-teman, terima kasih banyak udah ngikutin semua pembicaraan kita. Daging semua nih hari ini. Wah, bener-bener daging teman-teman. Protein semua. Protein. juga. Buka mata. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga ke akun YouTube kita dan juga ke media-media sosial kita yang lain. Dan saksikan terus semua konten-konten dari Apasi Media. Bye-bye semuanya. See you guys.